Kerajaan Majapahit didirikan setelah runtuhnya Kerajaan Singhasari. Pada tahun 1292, Jayakatwang, adipati dari Kediri, memberontak dan berhasil membunuh Kertanegara, raja terakhir Singhasari. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil melarikan diri dan mencari perlindungan di desa Tarik, di tepi Sungai Brantas, dengan bantuan dari pasukan Mongol yang datang untuk menghukum Kertanegara karena menolak tunduk pada kekuasaan Kubilai Han. Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang. Setelah mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru pada tahun 1293 dengan nama Majapahit. Nama Majapahit diambil dari nama buah maja yang pahit yang ditemukan di daerah tersebut. Sebagai pendiri dan raja pertama, Raden Wijaya memerintah dengan gelar Kertaraja Sajayawardhana. Ia memulai pembangunan infrastruktur dan administrasi yang kuat, yang menjadi dasar kekuatan Majapahit di masa mendatang. Raden Wijaya juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan berbagai kerajaan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai tahun 1389 dan Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk adalah raja yang bijaksana dan berbakat, sedangkan Gajah Mada adalah patih yang ambisius dan penuh dedikasi. Gajah Mada terkenal dengan sumpah palapanya, di mana ia bersumpah untuk tidak menikmati kesenangan dunia sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia modern, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta wilayah-wilayah lain seperti Semenanjung Malaya dan bagian selatan Filipina. Ekspansi ini membuat Majapahit menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat dan berpengaruh di Asia Tenggara. Majapahit adalah pusat perdagangan yang sangat penting di Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan seperti Hujung Galuh sekarang, Surabaya dan Tuban menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai, di mana pedagang dari Cina, India, Arab, dan wilayah lain datang untuk berdagang. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah, beras, emas, dan berbagai hasil kerajinan. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Raja adalah pemimpin tertinggi, dibantu oleh pejabat-pejabat tinggi seperti patih, menteri, dan pejabat lokal. Pemerintahan Majapahit juga dikenal dengan sistem kewilayahan yang disebut Mandala, di mana kekuasaan raja disebarkan melalui penguasa-penguasa lokal yang setia. Masyarakat Majapahit terdiri dari berbagai lapisan sosial, mulai dari bangsawan dan pejabat tinggi hingga petani dan pedagang. Agama Hindu dan Buddha sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dengan banyak candi dan tempat suci dibangun sebagai pusat kegiatan keagamaan. Majapahit adalah pusat kebudayaan yang sangat maju. Seni ukir, patung, dan arsitektur berkembang pesat, dengan candi-candi megah seperti Candi Penataran dan Candi Tikus. Sastra Jawa kuno juga mencapai puncak kejayaannya, dengan karya-karya penting seperti Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, yang menggambarkan kemegahan kerajaan dan perjalanan Hayam Wuruk. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran, pertikaian internal, dan perebutan kekuasaan di antara para penerusnya melemahkan kerajaan. Selain itu, serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan munculnya Kesultanan Malaka sebagai pusat perdagangan baru juga berkontribusi pada kemunduran Majapahit. Pada awal abad ke-16, Majapahit mulai kehilangan pengaruhnya dan banyak wilayahnya memberontak atau memisahkan diri. Pada tahun 1527, Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah menyerang dan menaklukkan Majapahit, yang menandai berakhirnya kerajaan ini. Meskipun telah runtuh, warisan Majapahit tetap hidup dalam budaya dan sejarah Indonesia. Majapahit dikenang sebagai kerajaan yang berhasil menyatukan Nusantara dan sebagai lambang kejayaan masa lalu. Banyak simbol dan lambang nasional Indonesia, seperti Garuda Pancasila, terinspirasi oleh kebesaran Majapahit. Warisan seni dan budaya Majapahit juga terus dihargai, dengan banyak candi dan peninggalan arkeologis yang masih ditemukan dan dipelajari hingga saat ini. Kisah-kisah dan legenda tentang Majapahit juga menjadi bagian penting dari folklore dan identitas budaya Jawa dan Indonesia
Secara keseluruhan, Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Dari pendiriannya oleh Raden Wijaya, puncak kejayaannya di bawah hayam Wuruk dan Gajah Mada, hingga kemundurannya pada abad ke-16, Majapahit memainkan peran penting dalam membentuk sejarah dan budaya Nusantara. Warisannya tetap hidup dan terus dihargai oleh masyarakat Indonesia hingga hari ini.